Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Guru Matematika Kreatif, channel pendidikan untuk anak bangsa Indonesia cerdas. Baik, kali ini saya akan menyajikan video pembelajaran tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Baik, adik-adik sekalian, apakah kalian sudah siap menerima materi ini? Baik, kalian buku paket yang sudah dibagikan dari sekolah. Baik, ini adalah kelanjutan dari materi kita yang kemarin, yaitu himpunan, pengertian himpunan, cara menyajikan himpunan, cara 1, 2, dan 3. Baik, kali ini saya akan membahas tentang himpunan kosong, himpunan semesta, dan diagram Venn. Saksikan video ini sampai selesai supaya betul-betul materinya dipahami dengan baik. Baik, kita masih akan melanjutkan KD kita, yaitu KD titik 3.4 dan 4.4. Sekarang kita akan sudah beranjak ke poin ini ya. Nih, himpunan semesta. Karena kita sudah menyelesaikan dua bagian, yaitu konsep himpunan, penyajian himpunan. Sebelum saya lanjut, untuk penyajian himpunan kemarin, masih ada yang ingat? Ada berapa cara? Ya, ada 3 cara. Cara 1, enumerasi. Cara 2, dengan menyebutkan sifat keanggotaan. Cara ketiga, dengan menuliskan notasi pembentuk himpunan. Saya harap bahwa ketiga cara ini sudah dapat dikuasai dengan baik, sehingga nantinya ketika kalian menghadapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan himpunan, yang ada hubungannya dengan cara penyajian, kalian dengan mudah dapat menyelesaikan masalah itu. Baik, sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nah, tujuan kita hari ini adalah kalian nanti akan memahami konsep himpunan, ya. Kemudian yang kedua, kalian juga nantinya akan mengetahui himpunan semesta, dan yang terakhir, kalian akan dapat memahami pengertian himpunan atau diagram Venn. Ya, baik, kita mulai himpunan kosong. Baik, apakah kalian sudah pernah mengenal atau pernah mendengar kata-kata himpunan kosong? Himpunan kosong, ya, benar sekali ya. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Misalnya ya, misalkan ketika Anda belajar di kelas, kemudian seseorang menanyakan di dalam kelas, apakah di kelas kalian ada siswa yang berumur 70 tahun? Nah, jelaskan. Jadi kalau misalkan ini ada himpunan A, kemudian ditanyakan kumpulan siswa yang berusia 70 tahun. Nah, sekarang kita lihat, apakah di kelas kalian ada siswa yang berusia 70 tahun? Untuk siswa SMP maksud saya. Jelaskan, kalian akan mengatakan tidak ada. Maka itulah yang dinamakan dengan himpunan kosong, ya. Perhatikan, himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota, ya. Biasa disimbolkan dengan ini. Himpunan kosongnya simbolnya ini, simbolnya itu boleh menggunakan 2 cara. Cara pertama adalah ini, sedangkan cara kedua boleh juga menggunakan ini, kurung kurawal tanpa isi, ya. Nah, ini namanya himpunan kosong. Ini dibaca himpunan kosong, ini juga dibaca himpunan kosong. Jadi kalau kita menuliskannya, jadi himpunan A itu sama dengan
himpunan kosong. Atau boleh juga dituliskan himpunan A itu sama dengan himpunan kosong. Ya. Begitu ya adik-adik sekalian. Jadi saya ulangi sekali lagi. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Contohnya adalah ini seperti ini. Kumpulan siswa yang berusia 70 tahun di SMP. Nah, kemudian simbolnya ada dua. Bisa menggunakan simbol 0 kemudian digaris. Ada juga menggunakan simbol kurung kurawal tanpa anggota. Baik, untuk memahami lebih lanjut tentang himpunan kosong, coba buka halaman 221 ya. Nah, di sini 4 orang siswa, Batara, Simon, Suharja, dan Marsius memiliki kesempatan sama untuk memenangkan suatu hadiah undian. Agar salah satu dari keempat siswa dipilih secara adil menjadi pemenang, maka panitia memberikan satu dari 4 pertanyaan tentang himpunan yang tersedia dalam kotak undian. Keempat pertanyaan pada kotak undian itu adalah sebagai berikut. Menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. 2. Menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. 3. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. 4. Menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Pemenangnya adalah siswa yang dapat menemukan paling sedikit satu anggota himpunan. Nah, baik ya. Coba perhatikan. Jadi ini mudah-mudahan himpunan kosong dapat kalian pahami dengan contoh berikut. Nah, sekarang kita lihat bahwa kita tentukan dulu himpunan-himpunan yang bagian 1. Nah, ya. Jadi kita tentukan himpunan-himpunan yang nomor 1. Oke. Menentukan himpunan bilangan caca yang kurang dari 0. Nah, ya kan? Coba lihat, perhatikan. Berarti Sudraja mendapat pertanyaan nomor 1. Kita lihat. Ada berapakah anggota himpunan yang diperoleh oleh Sudraja? Baik, kita mulai. Perhatikan ya. Jadi kita mulai nomor 1. Kita untuk Sudraja kita simbolkan himpunan S ya. Himpunan S. Coba yang berperan sebagai Sudraja, ada berapa anggota yang himpunan bilangan caca yang kurang dari 0? Adakah himpunan bilangan caca yang kurang dari 0? Iya, betul sekali. Jadi anggotanya tidak ada ya. Oke, biasa juga disebut himpunan kosong. Bisa kita tulis himpunan kosong. Sekarang yang mendapatkan pertanyaan nomor 2 atas nama Simon. Nah, Simon, bukan ya. Yang mendapat pertanyaan nomor 2 itu Batara. Kita berikan nama himpunan B. Sama dengan, kita lihat anggotanya. Oh, maaf, agak kurang bagus. Kita perbaiki. Kita tulis kembali himpunan B. Batara menentukan himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Himpunan bilangan bulat lebih besar dari 0 berarti 1. Oh, juga himpunan kosong ya. Tidak ada bilangan bulat yang lebih besar dari 0 dan kurang dari 1. Juga himpunan kosong. Yang ketiga ini pertanyaannya diperoleh oleh Simon. Simon mendapat pertanyaan nomor 3 Sudraja. Ya, ini Sudraja, ini Batara, kemudian ini Simon ya. Simon.
kita beri nama simbol SI, himpunan SI Simon. Ini Sudraja, ini Batara, ini Simon. Kita lihat pertanyaan nomor 3. Menentukan himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Adakah bilangan ganjil yang habis dibagi 2? Ya, benar sekali. Tidak ada ya. Berarti juga himpunan kosong. Kemudian yang keempat. Menentukan siapa pertanyaan nomor 4 nih yang dapat. Yaitu Marsius ya. Oh ya, Marsius. Kita beri nama himpunan M. Himpunan M itu menentukan himpunan bilangan prima yang merupakan bilangan genap. Apakah ada bilangan prima yang genap? Ya, betul sekali. Adalah 2. Jadi, dengan demikian, siapakah pemenangnya? Pemenangnya adalah siswa yang menemukan paling sedikit 1 anggota himpunan. Maka pemenangnya adalah Marsius. Ya, jadi nomor 1 ini adalah himpunan kosong, nomor 2 adalah himpunan kosong, nomor 3 adalah himpunan kosong, nomor 4 himpunannya adalah anggotanya adalah 1. Jadi demikian ya, mudah-mudahan adik-adik semua dapat memahami pengertian himpunan kosong. Untuk memahami lebih lanjut tentang himpunan semesta, baik, saya akan berikan ilustrasi sebagai berikut. Tapi sebelumnya, himpunan semesta itu sebenarnya disimbolkan dengan huruf S ya. Jadi simbolnya itu adalah himpunan S ya, begini. Ini dibaca dengan himpunan semesta. Misalkan ya, saya mempunyai sebuah himpunan A. Himpunan A yang anggota-anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, himpunan semesta dari A kemungkinannya yang pertama adalah, ini ada beberapa kemungkinan himpunan semesta. Yang pertama adalah bisa saja bilangan asli, kumpulan bilangan asli. Ini himpunan semestanya. Kenapa merupakan kumpulan bilangan asli? Karena bilangan-bilangan yang ada di himpunan A itu semuanya atau sebagian adalah bilangan asli. Apakah masih ada himpunan semesta yang mungkin dari himpunan A? Ya, bisa juga himpunan semestanya itu adalah kumpulan bilangan bulat. Kumpulan bilangan bulat. Kenapa himpunan semesta dari himpunan A itu kumpulan bilangan bulat? Karena semua bilangan yang ada di himpunan A itu atau sebagian dari himpunan A itu juga merupakan kumpulan bilangan bulat. Ya, sekarang apakah himpunan A itu himpunan semestanya juga merupakan himpunan cacat? Ya, jadi himpunan semesta dari himpunan A, selain dia kumpulan bilangan asli, selain dia kumpulan bilangan bulat, juga merupakan kumpulan bilangan cacat. Ya, jadi kita juga bisa mengatakan bahwa ini adalah kumpulan bilangan cacat. Jadi di sini kita tulis kumpulan bilangan cacat. Nah, sekarang apakah masih ada yang lain? Ya, nanti ini ditugaskan kepada adik-adik sekalian untuk memikirkan kira-kira himpunan semesta dari A itu apa lagi. Jadi bisa kita mengatakan bahwa himpunan semesta itu adalah himpunan semua unsur-unsur yang menjadi objek pembicaraan. Misalnya, kenapa yang dikatakan himpunan bilangan asli merupakan himpunan semesta dari himpunan A? Karena semua anggota yang ada di himpunan A itu adalah kumpulan bilangan asli. Kemudian, kenapa himpunan semesta dari himpunan A itu adalah kumpulan bilangan bulat? Karena semua bilangan
yang ada di himpunan A ini adalah termasuk himpunan bilangan bulat ya. Oke. Semestanya dari A ini bukan kumpulan bilangan genap karena ada bilangan ganjil. Demikian pula himpunan semesta dari himpunan A adalah kumpulan bilangan ganjil karena di sini ada bilangan genap. Apakah kalian sudah memahami tentang himpunan semesta? Baik. Jadi kita lanjutkan. Jadi himpunan semesta sudah ada gambaran bahwa himpunan semesta itu adalah himpunan semua unsur yang merupakan objek pembicaraan. Baik, coba buka halaman 125. Nah, bagaimana penjelasannya bahwa himpunan kosong itu mempunyai himpunan semesta? Misalkan saya punya himpunan A. Nah, sekarang himpunan semesta dari himpunan A bisa saja merupakan himpunan kosong, ya. Bisa saja merupakan himpunan kosong. Ya. Himpunan semesta yang lain bisa saja kumpulan bilangan-bilangan asli. Bisa saja kumpulan bilangan-bilangan cacah dan seterusnya. Maka dikatakan bahwa himpunan kosong mempunyai himpunan semesta, ya. Kemudian nomor 2, ya, kita lanjut ke nomor 2. Lanjut ke nomor 2. Sekarang nomor 2. Misalkan A 1357 dan B 2468. Seorang siswa diminta untuk menentukan himpunan semesta dari himpunan tersebut. Kemudian ia menjawab, S, himpunan bilangan bulat. Apakah jawaban siswa tersebut benar? Berikan alasanmu, tentukan himpunan semesta yang lain dari kedua himpunan tersebut. Cara mengeceknya ya, nomor 2. Kita lihat. Himpunan semesta bilangan bulat. Apakah himpunan A dan B ini himpunan semestanya adalah bilangan bulat? Kita cek saja himpunan A. Apakah anggota himpunan A 1357 ini adalah himpunan bilangan bulat? Ya, berarti jawaban siswa tersebut adalah benar. Kita cek himpunan B 2468. Apakah anggota himpunan B ini merupakan himpunan bilangan bulat? Ya, benar. Jadi dengan demikian jawaban siswa tersebut adalah benar. Nah, apakah masih ada himpunan semesta selain dari himpunan bilangan bulat dari himpunan A dan B? Ada. Jadi himpunan A itu selain himpunan semestanya adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat, ternyata himpunan semestanya itu bilangan ganjil, kumpulan bilangan ganjil. Kenapa dikatakan himpunan semestanya bilangan ganjil? Karena semua anggota-anggota himpunan A itu adalah bilangan ganjil. Oke, kalau himpunan B, selain himpunan semestanya bilangan bulat, selain dia merupakan bilangan bulat, apakah masih ada himpunan semesta yang mungkin? Ya, betul sekali. Kumpulan bilangan genap. Itu himpunan semestanya. Kenapa dikatakan himpunan semesta dari himpunan B adalah bilangan genap? Karena semua anggota-anggota himpunan B adalah bilangan genap. Oke ya, begitu jawaban soal nomor 2. Nah, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Kalau himpunan kosong tidak memiliki anggota, berapa banyak anggota himpunan semesta? Ayo, ada yang bisa jawab nomor 3? Ya, anggota dari himpunan semesta itu anggotanya banyak, ya, atau tak berhingga banyaknya. Jadi anggotanya itu, jadi anggota dari himpunan S itu banyak.
atau tak hingga. Saya juga katakan tak hingga. Banyak ya. Yang jelas tergantung dari apa yang dibicarakan. Ya, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Nah, ini. Apakah elemen himpunan semesta adalah himpunan atau bukan himpunan? Jadi, ini elemen ya, perhatikan. Ini ada kata elemen. Ini kita akan menjelaskan ini ada elemen. Berarti anggota. Jadi, bisa saja elemen himpunan semesta itu bisa berupa himpunan, bisa juga berupa bukan himpunan. Jadi sekali lagi, bahwa elemen himpunan itu bisa berupa himpunan, bisa juga berupa bukan himpunan. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita ulas kembali penalaran kita. Jadi, apakah himpunan kosong mempunyai himpunan semesta? Ya, semua himpunan adalah himpunan semesta dari himpunan kosong. Kemudian, himpunan semesta lainnya adalah kumpulan bilangan asli, bilangan caca, himpunan bilangan asli kurang dari 10, dan masih banyak lagi lainnya ya. Itu adalah ulasan dari pertanyaan 1 sampai 4. Sekarang kita lanjutkan ke diagram Venn. Pengertian diagram Venn. Diagram Venn ini adalah, kemarin kita sudah membicarakan cara menyajikan himpunan. Kemudian berikutnya adalah diagram Venn. Diagram Venn ini sebenarnya adalah cara menggambar. Jadi, menggambar himpunan. Nah, perlu saya berikan dulu konsep-konsepnya adalah sebagai berikut ya. Nah, himpunan misalnya himpunan semesta. Ini himpunan semesta. Ini himpunan semesta. Ini kalau digambarkan dalam bentuk diagram Venn, itu akan berbentuk sebuah persegi panjang, ya. Sebuah persegi panjang. Kemudian ini himpunan semesta. Kemudian di sini diberi keterangan S, ya. Ini namanya himpunan. Ini gambar dari himpunan semesta. Ingat ya, sebuah persegi panjang, himpunan semesta. Kemudian kalau misalnya kita mau menggambarkan himpunan yang lain di luar dari himpunan semesta, kita bisa gunakan gambar kurva tertutup sederhana ya. Ini himpunan selain himpunan semesta. Selain himpunan S. Jadi saya ulangi sekali lagi, diagram Venn itu untuk himpunan semesta berbentuk persegi panjang, sedangkan untuk himpunan selain himpunan semesta gambarnya adalah kurva tertutup sederhana. Oke, sekarang kita lihat ada berapa macam diagram Venn yang bisa kita gambarkan. Yang pertama, kita bahas dulu yang pertama ya. Gambarnya itu yang pertama, posisinya itu ya, perhatikan posisi pertama ini ya. Jadi kita lihat posisi pertama itu gambarnya adalah seperti ini. Kita gambar himpunan semesta ini ya. Nah, posisinya begini. Ini himpunan S, misalkan ini himpunan A, ini himpunan B. Jadi himpunan A dan B ini saling berpotongan ya. Bagaimana gambarannya? Misalkan himpunan S itu
anggota-anggotanya adalah bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Kemudian himpunan A itu misalnya 0, 1, 2, 3. Sedangkan B itu 2, 3, 4, 5. Nah, coba perhatikan bahwa A dan B saling beririsan. Berapa yang beririsan? Yaitu ini ya, 2, ini 2 dengan 3. Dengan demikian kita bisa tuliskan seperti ini. Di sini 2, di sini 3. Jadi tinggal di sini 0, 1, ya. Ini kemudian B-nya 4, 5. Ya. Kita rapikan dulu supaya jelas. Jadi tadi yang beririsan adalah 2 dengan 3. Ya, ini kondisi yang pertama. Diagram Venn yang kondisinya yang pertama. Sekarang kita lanjutkan kondisi yang kedua. Gambar diagram Venn yang kedua. Ya. Kondisi diagram Venn yang kedua. Ini yang kedua. Ya. Kedua. Nah, sekarang ternyata himpunan A itu tidak beririsan, ya. Tidak beririsan. Ya. Tidak beririsan. Misalkan himpunan S-nya min 1, 0. Saya ulang ya. Min 1, 0, 1, 2, dan seterusnya. Kemudian himpunan A itu 1, 2, 3. Sedangkan himpunan B itu 4, 5, 6. Kalau begitu A dan B tidak saling beririsan atau tidak berpotongan, ya. Berarti ini 1, 2, 3. Kemudian di sini 4, 5, dan 6. Ya, itu diagram Venn model yang kedua. Sekarang diagram Venn model yang ketiga. Diagram Venn model yang ketiga. Ya. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga, ya.
Gambar yang ketiga. Perhatikan gambar yang ketiga. Kita kasih besar-besar sedikit. Ini himpunan A. Ini himpunan B. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana modelnya. Anggota-anggotanya. Misalkan ini anggota-anggotanya bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Kemudian himpunan A itu misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian B-nya 1, 2, 3. Jadi semua unsur B itu termuat di A. Jadi kita tuliskan anggotanya ya. Tuliskan anggotanya A, B, 1, 2, dan 3. Nah, sedangkan anggotanya A selain 1, 2, 3 juga ada 5, 6. Jadi semua unsur yang ada di B, termuat di A. Karena himpunan bilangan bulat, himpunan semestanya itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5. 7 juga, keluarkan 7. 7, 8, 9, 10, dan seterusnya. Bisa kasih titik saja. Kita kembali ke nomor 2. Ini himpunannya di sini berarti boleh ditulis min 1, boleh ditempatkan di sini min 2 dan seterusnya. Jadi min 1, min 2, 0, nah 0, 0, 1, 2, 3 sudah ada 4, 5, 6. Berarti di sini himpunan B, maaf, 6 sudah, berarti 7, 8, dan seterusnya. Kita kembali ke 1. Nah, ini juga kumpulan bilangan bulat, berarti 0, 1, 2 berarti kalau 6, 7, 8, dan seterusnya. Ingat anggota-anggota 7, 6, 7, 8 dan seterusnya itu tidak termasuk A, tidak termasuk B. Baik, yang keempat, yang terakhir ya, gambar diagram P yang keempat. Kemungkinan yang keempat adalah kita gambar himpunan semestanya dulu. Kemudian ini himpunan A. Di sini juga ada himpunan B. Jadi beririk nih, himpunan B juga ada di sini. Nah, ya. Jadi himpunan B dan himpunan A itu sama. Itu gambar yang keempat. Jadi misalkan himpunan S itu adalah bilangan bulat. A itu kita misalkan 1, 2. Kemudian B juga 1, 2. Berarti dia sama. 1, 2. Nah, 1, 2. Jadi anggota himpunan 1. Jadi anggota 1 dan 2 miliknya himpunan A, juga miliknya himpunan B. 3, 4, dan seterusnya. Ini titik ya. Maaf, titik ini. Titik. Dan seterusnya itu di luar dari himpunan A dan himpunan B. Baik. Sebelum kita akhiri,
Jadi kita sudah membahas pengertian himpunan kosong, kita sudah membahas himpunan semesta, kemudian kita sudah membahas tentang diagram Venn. Sedikit kita ulas kembali, yaitu jadi berdasarkan hasil pengamatan sampai menalar, kita dapat menyimpulkan. Perhatikan ya, jangan sampai lupa. Yang pertama adalah, perhatikan ini, simbol. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota yang dinotasikan ini ya. Ada dua notasinya. Ini himpunan kosong, ini juga himpunan kosong. Ya, ada dua. Kemudian himpunan semesta adalah himpunan seluruh unsur yang menjadi objek pembicaraan dan dilambangkan dengan huruf S. Bisa juga himpunan semesta biasa juga disebut dengan himpunan universal. Biasa juga disimpulkan U. Jadi S dan U itu sama. In dalam bahasa Inggris, in dalam bahasa Indonesia. Himpunan universal. Jadi disimbolkan U. Jadi setelah kita membuat kesimpulan tentang himpunan kosong, himpunan semesta, sekarang kita akan mencoba bagaimana cara membaca diagram Venn. Perhatikan gambar berikut. Nah, perhatikan nih ya. Ada di buku paket. Silahkan dilihat di buku paket. Agar lebih jelas dalam membaca diagram Venn, coba selesaikan cara menyatakan suatu himpunan dengan menyebutkan anggotanya dari diagram Venn berikut. Berdasarkan diagram tersebut dapat dituliskan anggota dari himpunan berikut. Jadi himpunan S itu semua. Jadi himpunan S itu adalah semua 1 sampai 9 ya, 1 sampai 9. Ini kayaknya harus tambah 1 ya. 1 sampai 9. Ada 9 nih. Ya, tambahkan. Kemudian perhatikan untuk keanggotaan suatu himpunan itu diberi titik noktah di depannya. Ya, ini noktah di depannya. Kemudian perhatikan himpunan A 1, 2, 3, 4. Jadi himpunan A ini 1. Jadi anggota dari himpunan A adalah 1, 2, 3, dan 4. Kemudian himpunan B. Kita lihat himpunan B. Himpunan B 4, 5, 6, 7. Kemudian himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota A dan B. Maka C-nya apa? Kita lihat. Yang merupakan anggota A dan anggota B adalah 4 ya. Berarti di sini 4. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Berarti ini gabungan ya. Gabungan antara A dan B. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A ataupun maupun B. Nah, yang bukan menjadi anggota A, kita lihat yang bukan menjadi anggota A maupun B adalah 2, 8 dan 9. Berarti di sini 8 dan 9. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Himpunan F yang hanya menjadi anggota A. Kita lihat himpunan F yang hanya menjadi anggota A itu 1, 2, 3 saja. 4 tidak masuk. 1, 2, 3. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B. Yang hanya menjadi anggota B kita lihat. Berarti 5, 6, 7. 5, 6, 7. Ya, begitu ya cara membaca diagram Venn. Kemudian, nah sekarang perhatikan ya. Apa perbedaan antara diagram Venn 1 dan diagram Venn bentuk 2? Ayo, siapa yang bisa membedakan? Ya, betul sekali ya. Ini kita misalkan diagram Venn 1, ini 2, ini 3, ini 4. Apa perbedaan 1 dan 2? Ya, benar sekali ya. Kalau 1,
tidak ada anggota A ataupun B, atau kedua himpunan ini saling lepas. Sedangkan gambar kedua ada irisan yang juga merupakan anggota dan B adalah 4. Sedangkan gambar 1 tidak ada. Bagaimana, apa perbedaan bentuk 1 dan diagram pen bentuk 3? 1 dan 3 sama. Kalau 1 itu tidak ada hubungan antara A dan B, sedangkan gambar 3 itu ada hubungan A antara A dan B, di mana anggota A semuanya itu berada di dalam lingkungan B. Kemudian kita bedakan apa bentuk diagram pen 2 dengan 3. 2 dan 3. Kalau 2 itu anggota dari A maupun B itu hanya sebagian. Jadi A anggota B, irisannya hanya 4. Sedangkan irisan A dan B itu adalah 1, 2, dan 3. Jadi saya ulangi, kalau gambar 2 irisannya hanya 4, sedangkan gambar 3 itu irisannya 1, 2, 3. Apa perbedaan diagram pen bentuk 3 dan bentuk 4? Ya, kalau diagram pen bentuk 3, ya, hanya sebagian anggota A berada di B. Sedangkan gambar 4, semua anggota B itu adalah sama dengan anggota A. A sama dengan anggota B. Sedangkan anggota B tidak sama dengan anggota, sedangkan anggota A tidak sama dengan anggota B. Jadi hanya sebagian dari anggota A juga merupakan anggota B. Sedangkan gambar 4, semua anggota A dan B itu sama. Baik, sebelum kita akhiri pertemuan kita akhiri video pembelajaran berikut ini, coba kita akan bahas beberapa soal. Bisa dilihat di halaman 130. Apakah himpunan berikut termasuk himpunan kosong atau bukan? A. Himpunan bilangan prima genap. Apakah himpunan kosong? Ya. Nomor 1A. Himpunan bilangan prima, berarti ini tidak kosong, ya? Bukan. Jadi saya kasih simbol B. Berarti A ini bukan himpunan kosong. Kenapa bukan himpunan kosong? Karena anggotanya berapa? Ya, benar sekali, 2 ya. Nah, coba lihat B. Himpunan bilangan genap yang habis dibagi 7. Adakah bilangan genap yang habis dibagi 7? Ayo kita pikirkan sama-sama. Tidak ada ya? Nah, berarti ini adalah himpunan. Jadi ini himpunan kosong. Himpunan nama bulan diawali dengan huruf K. Ada enggak? Januari, Februari, Maret. Ya kayaknya tidak ada ya. Berarti ini adalah himpunan kosong. 4. Bagian D. X kurang 4 sama dengan negatif 8. Ada enggak X yang merupakan bilangan asli? Jika dikurangi 4 hasilnya negatif 8. Tidak ada ya? Oke, berarti ini juga himpunan kosong. Sekarang K lebih dari 6 tapi kurang dari 12. Jadi K-nya itu adalah bilangan cacat kelipatan 7. Ada enggak? Nah, ada ya? Berarti 7. Jadi ini bukan himpunan kosong. Saya tulis bukan himpunan kosong. Ya, begitu ya. Cara mengidentifikasi apakah himpunan kosong atau bukan himpunan kosong. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya, lihat halaman 130. Tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. Ini kalian sudah tahu, tidak usah saya bahas ini. Ini juga tidak usah saya bahas. Jadi, kalau sepeda motor, mobil truk, himpunan semestanya adalah kumpulan nama-nama kendaraan atau jenis kendaraan. Sedangkan B itu adalah nama-nama buah dan seterusnya. Nah, sekarang D. Apa himpunan semesta dari D? Himpunan semesta dari D adalah kumpulan bilangan bulat, ya.
Jadi kumpulan bilangan bulat. Ya. Kemudian lihat lagi ke halaman berikutnya. Berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan berikut dengan mendaftar anggotanya. Coba perhatikan himpunan S. Ayo, siapa yang bisa menentukan himpunan S anggotanya apa semua? Warnanya adalah 1, 2, 3, sampai berapa? Sampai 6 ya? Sampai 6. Sekarang himpunan A, silahkan dicatat. Kalau himpunan A itu 1, 2 ya. Nih, himpunan A. Anggotanya hanya 1 dan 2. Himpunan B. Himpunan B itu 1, 2, 3, 4. Himpunan C yang anggotanya menjadi anggota himpunan A dan B adalah 1 dan 2. 1, 2. Karena 1 dan 2 itu adalah anggota A juga anggota B. Himpunan D yang anggotanya menjadi anggota A atau B. Nah, berarti 1, 2, 3, 4. Jadi semua 1, 2, 3, 4 ini adalah anggota A atau B. F. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A. Himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A berarti 3, 4. Ya. Saya ulangi, himpunan E yang anggotanya tidak menjadi anggota A maupun B. Oh, mohon maaf, 5 dan 6 ya. 5 dan 6 itu bukan anggota A maupun B. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Yang hanya menjadi anggota A adalah 1 himpunan kosong ya. Ya, himpunan kosong. Jadi G ini himpunan kosong. Jadi ini G himpunan kosong. Kenapa himpunan kosong? Karena dikatakan yang anggotanya hanya menjadi anggota A. Yang hanya menjadi anggota A itu 1, 2, tapi tidak mungkin 1, 2 ini milik B juga. Jadi F itu adalah himpunan kosong. Himpunan F yang anggotanya hanya menjadi anggota A. 1 dan 2 itu tidak bisa dikatakan hanya milik A, karena dia juga milik B. Himpunan G yang anggotanya hanya menjadi anggota B, berarti 3 dan 4. Baik, demikian pertemuan kita tentang himpunan kosong, semesta, dan diagram Venn. Terus belajar. Semoga video ini bermanfaat. Saksikan video ini sampai selesai. Channel Guru Matematika Kreatif atau channel pendidikan untuk anak bangsa Indonesia cerdas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.